jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Kita tidak pernah lihat muka. Ke sana katanya. Tadi saya pikir mau ke ini ke kantor, tidak. Tadinya mau ke kantor. Cewek. Aduh, bapak ini pegang-pegang. Enggak apa-apa. Tadinya punya. Aduh. Pulpen ada Pak? Ada. Ini kan gini. Itu sini, itu. Ani sapri lagame ninne yom pa kulo ni kale ni kwa kari yo ngora ni awo gi silara ko ne galo na lum de gi na kuna du ayo ko onde irampi na bila garu na kandu ngaba I gala ne ye ngora ga nda na de marina wa garne tu ko na pyara ngun dara ga ba ye ngora ga na di tus kana ga ko ani. Selamat pagi anakku. Apa kabar? Apa kabar? Mama senang. Mama senang. Kamu hadir dalam hidup Mama. Kamu hadir dalam hidup Mama. Kamu mutiara hati Mama. Kamu mutiara hati Mama. Mama harap. Mama harap Kamu kelak. kamu kelak Jadi anak yang pintar. jadi anak yang pintar, Baik dan sehat. baik dan sehat, Takut akan tua berbakti kepada orang tua dan bangsa. dan bangsa. Mama selalu menyayangimu. Kamu ada. Gerakanmu selalu Gerakanmu selalu Mama rasakan. Mama harap kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja, tumbuh sehat dan sempurna. Kelak kalau kamu lahir, kita akan ketemu. Mana lagi yang makan? Ini larut sih. Mama nangis. Selamat pagi dari Posyandu Banggeri, Tolikara, Papua. Kami ingin menjelaskan sedikit tentang program 1000 hari pertama kehidupan yang dilaksanakan di Kabupaten Tolikara. Tahun 2013 saya dipanggil Pak Bupati untuk menerjemahkan visi beliau, yaitu mencetak manusia unggul.
Nah, dari situ maka kami menyampaikan sebuah program yang isinya memberi makan setiap hari kepada ibu hamil dan menyusui hingga anaknya umur 2 tahun. Dan ini program ini sudah dimulai semenjak 10 Juni 2014 hingga hari ini. Pesertanya lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari 13 posyandu. 11 posyandu di Karubaga dan sekitarnya, 1 di Kutime, 1 di Mamit, 1 di Bokondini. Antusiasme masyarakat sangat besar mengikuti program 1000 hari pertama kehidupan. Apa tujuannya? Bahwa menurut teori reproduksi, otak manusia itu dicetak atau dikondisikan semenjak umur kehamilan 1 hari hingga anak umur 6 tahun. Nah, begitu anak itu lahir, sudah 25% otak manusia itu dicetak atau dibuat atau dikondisikan. Sampai umur 2 tahun sekitar 8%. Jadi mulai 0 sampai 2 tahun atau kalau dijumlahkan 1000 hari itu sungguh luar biasa perkembangannya. Maka Pak Bupati Tolikara menginginkan agar semua ibu-ibu hamil di Tolikara diberi makan bergizi agar kelak anaknya bisa cerdas. Tujuan lain dari program ini adalah selain ibu sehat, anak sehat dan cerdas, bebas stunting dalam jangka panjang bisa memutus rantai kemiskinan. Kok bisa? Bisa. Kalau orang yang tidak mampu, makanannya tidak bergizi, akan melahirkan anak yang tidak mampu dan tidak cerdas. Tetapi orang yang tidak mampu oleh Pemda diberi makan bergizi, lahir anak cerdas, maka satu generasi yang akan datang anak itu cerdas akan memutus rantai kemiskinan, tidak miskin lagi istilahnya. Nah, inilah yang ditarget. Tolikara juga lokus stunting, bukan tidak ada stunting, tak ada, tetapi khusus daerah yang mendapat pelayanan program 1000 hari pertama kehidupan ini tidak ada. Jadi semua anak lahir bagus, minimal lahir itu 2,8 kilogram, berarti 2 kilo 8 gram. Khusus yang kembar itu 2,4 atau 2,5. Ada yang lahir di atas 4 kilo, bahkan 1 di Posyandu Mamit ada yang lahir 4 kilo. Nah, ibu hamil karena makanannya bergizi, dapat asupan susu, makan bergizi, lalu suplemen, ASI-nya selalu full, sehingga ASI eksklusif maupun ASI lanjutan sampai 2 tahun full, tidak pernah putus. Hasilnya bisa kita lihat sendiri, anak-anak begitu bagus, begitu sehat dan cerdas. Sebelum ibu hamil masuk ruangan, itu dikondisikan untuk cuci tangan. Bisa 6 langkah, bisa 7 langkah, tergantung bidan-bidan yang mengajari. Intinya cuci tangan. Setelah itu diberi penyuluhan tentang bersih diri, tentang kebersihan anak, bagaimana cara menyusui yang baik. Kemudian hari-hari tertentu diadakan imunisasi. Jadi imunisasinya lengkap. Terus pemeriksaan kehamilan lengkap. Ibaratnya ibu itu batuk sedikit langsung diketahui, langsung ditangani. Catatannya harus mau datang ke posyandu. Sehingga ada anekdot yang bagus. Jangan takut hamil di Tolikara. Karena ibu-ibu hamil akan mendapatkan asupan bergizi selama 2 tahun. Dapat suplemen selama 2 tahun. Dapat susu ibu hamil dan anaknya juga selama 2 tahun. Dikunjungi bidan setiap hari. Dikunjungi dokter setiap hari. 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali akan dikunjungi dokter ahli. Jadi semua gratis, ditanggung oleh Pemda. Mantap toh. Secara umum stunting adalah bayi lahir pendek. Kenapa bisa begitu? Banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor gizi, faktor lingkungan, dan faktor dari orang tua juga. Tapi untuk di Tolikara yang ikut program gizi 1000 hari itu dari awal sudah di-manage oleh para bidan, para dokter. Jadi kalau ibu hamil diukur lila atau lingkar lengannya
tidak standar dengan standar kesehatan atau standar gizi baik akan dipacu, makanannya ditambah, suplemennya ditambah agar kelak memenuhi standar gizi bagus, sehingga tidak ada ibu hamil yang melahirkan anaknya stunting. Di luar daerah pelayanan 1000 APK banyak masih ada, termasuk lokus untuk di Indonesia. Kita di sini ada lokus, ada beberapa tempat yang menjadi lokus stunting. Lah ini yang menjadi perhatian Pemda ke depan. Di daerah-daerah lokus itu akan kita ikutkan program 1000 hari pertama kehidupan, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi, karena ini menyangkut pembiayaan, menyangkut ketenagaan, dan menyangkut transportasi, sehingga keberadaan program ini memang sangat menantang. Seperti kita tadi dari Kota Karubaga menuju Puskesmas ini, kita harus pakai mobil double gardan untuk mengirim logistik ibu-ibu hamil yang akan kita makan. Kita lompat pagar, kita masih jalan sekian ratus meter, itu setiap hari sepanjang tahun. Makanya tantangannya sungguh luar biasa. Tapi kenyataannya kita sama-sama bisa melaksanakan program ini dengan baik. Bidan-bidan kita mempunyai etos kerja yang tinggi, termasuk para kader, termasuk ibu-ibu hamil, semua antusias untuk pergi ke posyandu. Tujuannya apa? Satu, agar ibu sehat, bayi sehat, budget cerdas. Itu saja. Ada keistimewaan posyandu di Tolikara, Papua, yaitu beroperasi sepanjang hari, setiap hari selama 1 minggu. Untuk hari Minggu memang ibu-ibu hamil tidak datang ke posyandu, tetapi hari Sabtunya diberi bekal untuk makan di rumah. Hari Senin sampai Sabtu tetap datang ke posyandu. Artinya apa? Posyandu kita ini buka setiap hari sepanjang tahun. Kalau di Jawa atau di tempat lain, posyandu buka 1 bulan sekali. Tapi kita beda. Kunjungan dokter dan kunjungan bidan, kalau normalnya 4 kali atau 5 kali, dengan istilah K4 K5, di sini bisa K200 karena tiap hari ketemu bidan, tiap hari ketemu dokter. Jadi sungguh istimewa ibu hamil di sini. Untuk itu sekali lagi kami harapkan, dengan segala kekurangan kami dari Dinas Kesehatan mohon Pemda Tolikara, Pemda Papua, pemerintah pusat agar lebih menekankan lagi program ini. Syukur-syukur bisa dipakai untuk seluruh Papua dan seluruh Indonesia. Karena dimanapun model pemberian makan setiap hari kepada ibu hamil ini dipakai, disitulah hasilnya akan nyata. Nah, lalu bagaimana? Nah, bagi yang mampu, model pelayanan ini, bagi yang mampu kita hanya memberikan cara, teknik, trik bagaimana supaya ibu hamil itu sehat dan anaknya lahir cerdas dan sehat. Bagi yang tidak mampu, Pemda harus membelikan makanan, menyiapkan asupan, menyiapkan suplemen untuk ibu hamil itu. Nantinya dari kelahiran anak-anak sehat itu nanti akan dapat dilihat progres berikutnya. Karena sudah 5 tahun ada beberapa anak yang sudah ikut PAUD dan TK. Hasilnya sungguh luar biasa. Anak itu berbeda dengan anak-anak yang tidak ikut program. Makanya sekali lagi kami mohon kepada pemerintah untuk tetap menjalankan kegiatan ini sebaik-baiknya. Ya, pemerintah Tolikara sangat antusias untuk melaksanakan program ini. Kenyataannya 5 tahun lebih program ini jalan dengan baik. Hambatannya banyak, tapi hambatannya rata-rata di luar kemampuan kita sebagai instansi Dinas Kesehatan, seperti jalan longsor, ada keributan, ada pemalangan di jalan, akhirnya terhambatnya sedikit. Terhambatnya bukan masalah sekian puluh hari, tapi sekian hari, 2 hari, 3 hari, nanti pulih lagi. Harapan saya untuk ibu-ibu di Tolikara, mari datang ke posyandu. Kita ikut makan,
bergizi ini agar anak kita cerdas, anak kita sehat, ibunya sehat, bebas stunting. Ke depan kita bisa memutus rantai kemiskinan. Saya salut program ini karena Pak Bupati melalui anggaran APBD, anggaran dana otsus, anggaran Gerbang Mas Hazard Papua mau menyisihkan anggaran itu untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi masyarakat yang tidak mampu diberi makanan bersih dan harapan ke depan dapat dihasilkan generasi yang tangguh.